Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Lukman Hakim, mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Cyber Asia. Video ini adalah presentasi ujian akhir semester mata kuliah Estetika Manajemen dengan topik Odds and Lots, Higher Order Thinking, dan Lower Order Thinking Skill, atau berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis. Sebelum masuk ke inti materi, izinkan saya bagikan dulu apa saja yang akan kita bahas. Kita mulai dari pertanyaan, kenapa kemampuan berpikir perlu dipetakan? Lanjut ke konsep loss dan odds beserta akar teorinya. Lalu masuk ke 6 tingkatan kognitif dari mengingat sampai mencipta. Setelah itu saya bahas kenapa berpikir kritis ini penting. Bagaimana penerapannya di dunia kerja saya sebagai guru BK, dan saya tutup dengan refleksi pribadi. Coba kita renungkan sebentar, kenapa sih kemampuan berpikir manusia perlu dipetakan bertingkat? Jawabannya sederhana, supaya proses belajar dan pembinaan bisa diarahkan dengan jelas, dari yang paling dasar sampai yang paling kompleks. Dari sinilah lahir dua kutub besar cara berpikir yang akan kita bahas, Lodz dan Hodge. Lodz atau Lower Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat rendah yang mengandalkan kemampuan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan sesuatu yang sudah dipelajari. Pertanyaannya berkutat di seputar apa, siapa, dan kapan. Sementara Hodge atau Higher Order Thinking Skill menuntut kita mentransfer satu konsep ke konsep lain, mencari kaitan antara informasi yang berbeda-beda, lalu memakainya untuk memecahkan masalahnya. Pertanyaannya lebih ke arah mengapa dan bagaimana. Kerangka Lodz dan Hodge ini bersumber dari taksonomi Bloom yang disusun Benjamin Bloom pada tahun 1956. Taksonomi ini membagi tujuan pendidikan ke dalam 3 ranah besar. Kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan berpikir, afektif yang menyangkut perasaan dan sikap, serta psikomotorik yang berhubungan dengan keterampilan gerak. Pada tahun 2001, taksonomi ini direvisi oleh Lauren Anderson dan David Krathwohl, 2 orang yang justru pernah menjadi murid Bloom sendiri. Perubahannya menarik. Kata benda diubah menjadi kata kerja, dan 2 level teratas ditukar posisinya. Versi revisi inilah yang sekarang lazim dipakai. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan yang tertinggi mencipta. Kalau digambarkan, ke-6 tingkat ini membentuk piramida. Tingkat paling bawah mengingat, memahami, mengaplikasikan. Itu disebut Lodz. 3 tingkat atasnya menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Itulah Hodge. Semakin ke atas, semakin kompleks proses berpikirnya, dan semakin besar perannya dalam mengambil keputusan yang. Coba saya beri contoh dari dunia saya sehari-hari sebagai guru BK. Tingkat mengingat, saya hafal nama dan latar belakang setiap santri bimbingan saya. Tingkat memahami,
saya bisa menjelaskan ke wali santri kenapa anaknya menunjukkan gejala tertentu. Dan tingkat mengaplikasikan, saya menjalankan teknik konseling tertentu sesuai kasus yang saya hadapi. 3 tingkat ini adalah fondasi. Belum HOTS, tapi wajib kuat dulu sebelum naik ke atas. Nah, disinilah HOTS mulai bermain. Menganalisis berarti menelusuri akar masalah. Misalnya, apakah santri murung karena rindu rumah, karena tekanan hafalan, atau karena relasi dengan teman sekamar. Mengevaluasi berarti menimbang pendekatan mana yang paling tepat untuk kasus itu. Dan mencipta. Tingkat tertinggi adalah ketika saya merancang program pembinaan yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu, kenapa semua ini penting? Berpikir kritis membantu kita menganalisis masalah berdasarkan data, bukan asumsi. Manfaatnya terasa nyata. Kita jadi lebih tajam mengambil keputusan, lebih jeli membedakan fakta dari opini, lebih terlatih menyelesaikan masalah secara sistematis, dan tetap tenang ketika berhadapan dengan situasi sulit. Izinkan saya bagikan satu kasus nyata. Ada santri kelas 7 yang tiba-tiba menolak masuk kelas tahfiz. Kalau saya berhenti di level mengingat dan memahami saja, saya mungkin langsung menyimpulkan dia malas menghafal. Tapi setelah saya coba menganalisis lebih dalam, ternyata dia minder karena hafalannya tertinggal dibanding teman sekelompoknya. Dari sana saya mengevaluasi beberapa pendekatan. Pindah kelompok, pendampingan tambahan, atau melibatkan orang tua. Akhirnya saya memilih mencipta program pendampingan bertahap. Sesi curhat mingguan dan target hafalan yang disesuaikan dengan kemampuannya sendiri. Hasilnya, santri itu perlahan kembali percaya diri masuk kelas. Pengalaman ini menegaskan bagi saya, HOTS bukan sekadar istilah akademik yang berhenti di slide presentasi. Dalam dunia pendidikan dan konseling, kemampuan ini menentukan apakah bantuan yang kita berikan benar-benar menyentuh akar masalah, atau hanya menambal gejala yang tampak sesaat. Sebagai kesimpulan, CLOTS dan HOTS itu satu rangkaian, bukan dua hal terpisah. CLOTS memberi fondasi berupa ingatan, pemahaman, dan penerapan. HOTS mengajak kita melangkah lebih jauh untuk menganalisis, menilai, dan mencipta solusi baru. Bagi saya pribadi sebagai guru BK di lingkungan pesantren, mengasah HOTS bukan pilihan, melainkan referensi yang saya gunakan antara lain karya Benjamin Bloom tahun 1956 tentang taksonomi of education objectives, serta revisi taksonomi oleh Anderson dan Bradford tahun 2001, yang juga dibahas Bradford dalam artikelnya di jurnal teori untuk Practice tahun 2000. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.